Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Kepada hadirin dan hadirat tamu undangan yang kami muliakan, kami mohonkan untuk berdiri sejenak. Allah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
لله بأهل البدر يا الله. رسول الله صلاة الله سلام الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيبي الله. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Acara penaikan bendera Hari Santri Nasional Rabu 22 Oktober 2025 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran sang bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Hadirin wal hadirat dimohon untuk berdiri sejenak.
Mendengarkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan. Mengeningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri oleh petugas.
Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. Satu, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berideologi negara satu ideologi Pancasila, berkonstitusi satu Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. Empat, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia. 5, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrongkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Istirahat dilakukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita hadir bersama-sama dalam merayakan Hari Santri tahun 2025 di Daya Wasilatun Najah, Desa Kenggolong, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang tak tergantikan, yang dengan kasih sayangnya membawa kita kepada cahaya Islam yang penuh dengan petunjuk dan keberkahan. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Aceh Singkil, yang terhormat atau kami hormati dan muliakan pimpinan Daya Wasilatun Najah Desa Kenggolong beserta seluruh pengurus-pengurusnya. Yang terhormat pimpinan DPRK Aceh Singkil dan anggota. Yang terhormat Bapak Dandi 0109 Aceh Singkil atau mewakili. Yang terhormat Bapak Kapolres Aceh Singkil. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Singkil atau mewakili. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil atau mewakili. Yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Perwakilan Ulama MPU Aceh Singkil. Yang terhormat Ketua Majelis Adat Aceh atau MAA Kabupaten Aceh Singkil. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Aceh Singkil. Yang terhormat Saudara Sekda, Asisten Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPK, Kepala Lembaga Keistimewaan dan Kepala Instansi Vertikal. Yang kami hormati dan muliakan pimpinan seluruh daya se-Kabupaten Singkil yang dapat saya sebutkan satu persatu. Yang kita hormati Kepala Kampung Desa Silatong, Desa Kenggolong beserta perangkatnya. Yang kami muliakan para ulama dan tokoh masyarakat, Bapak Ibu wali santri yang berhadir. Yang saya banggakan dan sayangi, santriwan santriwati hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan membacakan amanat Menteri Agama pada apel peringatan Hari Santri Jakarta 20 Oktober 2025. Saudara-saudara santri di seluruh penjuru tanah air yang saya banggakan. Mengawali amanat ini, izinkan saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya 67 santri dalam musibah yang menimpa Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, bangsa ini berduka. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan iman. Hadirin yang saya muliakan, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk kepada tercetusnya resolusi jihad Kiai Haji Asari yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad inilah yang membakar semangat dan mengobarkan api perlawanan anak bangsa, sehingga dengan gagah berani, tanpa ada rasa takut, anak-anak bangsa yang terdiri dari laki-laki, perempuan, orang tua, kaum muda, semua bersatu padu melakukan perlawanan
kepada kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dan berawal dari resolusi jihad 22 Oktober 1945, pecah peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Saudara-saudari sekalian sebangsa dan setanah air, Hari Santri tahun 2025 adalah Hari Santri yang istimewa. Tahun ini adalah 10 tahun peringatan Hari Santri sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam rentang waktu itu, kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren dan santri dalam berbagai bidang kehidupan. Dari rahim pesantren lahir para tokoh besar bangsa ini, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga pemimpin umat. Banyak alumni pesantren yang kini menjadi tokoh nasional, pejabat publik, pengusaha, ilmuwan, hingga pemikir dunia. Bahkan saat ini banyak santri yang sudah berkiprah di level internasional, membawa nama baik Indonesia di kancah global. Hadirin yang saya hormati, Hari Santri tahun 2025 mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Tema ini sangat tepat karena mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan. Kita patut bersyukur karena negara Indonesia memberi perhatian besar kepada pesantren. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, negara menegaskan pengakuan dan penghargaan yang setara kepada pesantren sebagai lembaga yang khas Indonesia. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren yang di dalamnya diatur dana abadi pesantren. Bahkan di berbagai daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten, kota telah menerbitkan perda pesantren sebagai wujud dukungan terhadap keberlangsungan pesantren di tingkat lokal. Semua ini adalah bukti bahwa negara tidak menutup mata terhadap jasa besar pesantren. Negara berhutang budi kepada pesantren dan para santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Kita juga bersyukur bahwa saat ini pesantren dilibatkan dalam berbagai program pemerintah seperti program makan gizi gratis MSG dan cek kesehatan gratis CKG. Program cek kesehatan gratis merupakan program yang sangat bersejarah untuk pesantren. Karena itu, pertama kalinya santri mendapatkan cek kesehatan gratis secara massal. Demikian pula dengan program makan bergizi gratis yang merupakan investasi masa depan bagi Indonesia. Dengan asupan gizi yang baik, para santri dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki perkembangan otak optimal, sehingga kelak menjadi ilmuwan dan pemikir hebat bangsa. Oleh karena itu, pada momen yang berbahagia ini, kita patut menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas berbagai kebijakan dan program yang membawa dampak positif untuk bangsa Indonesia, termasuk untuk pesantren dan santri. Semoga Bapak Presiden selalu diberi kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam memimpin Indonesia. Amin. Hadirin yang berbahagia, Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia. Dan santri sekarang tidak hanya menguasai kitab kuning, tetapi juga harus menguasai teknologi, sains dan bahasa dunia. Dunia digital harus menjadi
menjadi ladang dakwah baru bagi para santri. Kepada seluruh santri di tanah air, saya berpesan, jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berdaya. Rawatlah tradisi pesantren, tetapi juga peluklah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, ke dunia kerja, ke ranah internasional. Tunjukkan bahwa santri mampu menjadi bagian dari resolusi, bukan sekedar penonton. Barang siapa yang menanam ilmu, maka ia menanam masa depan. Maka tanamlah ilmu dengan sungguh-sungguh, jaga akhlak, hormati guru, kiai, dan cinta tanah air. Karena dari tangan para santrilah masa depan Indonesia akan ditulis. Marilah kita terus berjuang bersama-sama mengawal Indonesia yang merdeka menuju peradaban dunia damai dan berkeadaban. Selamat Hari Santri tahun 2025, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Kita sudah mendengar tadi, ya. Di sini nampak kita lihat, ya, bahwa pesantren itu sama seperti pendidikan dasar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jawab juga permintaan tadi, karena ini santri-santri kita ini kepanasan, saya menjadi panas ini. Pertama tadi, Pak pimpinan pesantren kita, Usulatul Najah ini meminta mobil bus. Ini mobil bus kami kasih tahu pada dinas pendidikan, tolong kasih tahu, kan untuk ada di sini pun tidak perlu saya rasa, karena lintas setiap hari, tapi berhenti di sini. Paling tidak keliling di daerah sini, baru lewat ke Pak Kajang. Kalau dari Pak Kajang keliling juga di sini, atau ada anak sekolah yang berangkat, kita kasihkan. Tapi kalau ada hari-hari yang perlu, tak mana tahu ke antar pesantren di Kabupaten Aceh Singkil ini, pinjam, hubungi dinas pendidikan. Ya, tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, saya menjadi bupati tahun 2012 sampai 2017, ada acara di pesantren Tanah Merah. Saya dihadapkan juga dengan dilema tentang pembangunannya tadi, ya, musala tadi, ya. Ini mana kecil bentuk apa ini? Apa ini? Kayak golong mana kecilnya? Angkat tangan dulu. Ada hadir? Ada kecilnya? Oh, non ya, non muslim. Oh, jadi begini, ya, Pak Camat ada, Camat Simpang Kanan, nggak hadir juga, sakit. Nah, jadi saya kebetulan baru tahu ini berapa ratus ini ya, santri ini. Sempat didoakan tengah hari ini bahaya terus. Maksud saya, ini satu desa kayak Golong ini belum ada masjid. Belum ada kan? Kalau Tanah Merah ada masjid, jadi tidak boleh dua. Itu aturannya. Ini tidak ada masjid. Hidayah nggak ada. Kita bangun di sini masjid bertingkat. Bisa. Tapi taruh di tengah ini itu. Jadi kalau kita pun lewat bisa sholat di situ. Jangan taruh di belakang, segala orang lewatnya ini. Nah, di tengah sini kegunaannya pertama untuk masjid, ya. Kedua untuk ini anak-anak kita bisa sekolah belajar di situ. Bikin 2 tingkat. Nah. Ya, anggarannya, ya, dengan gambarnya itu dibuat oleh konsultan. Nanti kalau tidak ada konsultannya minta ke Syariah Islam. Ini saya teringat di Tanah Merah itu hari. Begitu saya bilang dibangun sini masjid,
Datang dia lagi malam-malam ke rumah saya. Bagaimana Pak Bupati? Bagaimana? Situ ada sudah masjid. Kan nggak boleh dua. Ya namanya bangunan masjid. Besok buat musala namanya, saya bilang. Ya kan? Apa pula membeda negara musala kita taruh kecil pendek, kan nggak mungkin. Tapi dengan catatan tadi baru musibah di pesantren. Ya, buatlah awal peletakan batu pertama nanti itu gambarnya itu untuk 2 tingkat. Kita kadang-kadang karena tidak ada duit, kita buat supaya cepat siap, kita buat 1 tingkat. Lama-lama ada duit, kita buat jadi 2 tingkat. Padahal fondasinya di bawah itu untuk 1 tingkat. Ini maksud saya. Jangan pula nanti tulang di sini, kan? Mudah-mudahan dijauhkan Tuhan itu. Ini. Jadi dalam kesempatan ini juga saya 2 bersejarah bagi saya. Ini Pak Ustadz Osman mungkin ingatnya ini mengenai Masjid Pasar Singkil. Pak Gubernur waktunya itu saya belum jadi bupati, belum jadi DPR pun. Oleh Pak Gubernur tarik tangan saya, ya kan? Pak Oyon yang duluan ini untuk fondasinya ini. Masih ingat kan? Saya sumbang 25 juta. Akhirnya ibu istrinya sumbang 25 juta. Tepuk tangan dulu. Ini hari ini saya menyumbang atas nama bupati ya 300 juta untuk pertama. Ya. Saya pun kemarin Pak Kapolres Rahayu juga saya Pak Kapolres, Pak saya siapa? Nama Pak Kajari. Ya Pak Wakil ya. Saya singgah ke sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu saya lihat 100 orang sholat subuh, mandi apa semua. Tengok tongnya lengkap dengan sabun, dengan anduk semua lengkap. Satu yang saya nggak masuk akal saya Pak Kapolres. Saya kecil tidak ada pernah pakai parfum. Ini ada parfumnya Bapak Ibu. Luar biasa. Saya merenung saya di mobil kita dari Medan ya. Enggak. Saya bilang sama keluarga, ya Allah, ya Tuhanku, ini sekolah rakyat. Purwowo meminta kita bupati menyiapkan lahan 10 hektar. Pembangunan lengkap dan sekarang sudah tender 248 miliar. 200 untuk bangunan yang untuk mobilnya 48 miliar. Kenapa tidak kita menyumbang, saya bilang. Apa bilang istri saya awalnya dia nggak setuju tunda tanah kebun saya itu Pak. Tapi karena haru, saya pun haru. Ini bukan jalan kemana ini sama dengan pesantren saya bilang. Pasti apalagi untuk orang miskin. Jadi Bapak Ibu ada tetangga yang miskin, tolong daftarkan. Kita bersyukur SD, SMP, SMA yang saya minta 3 yang dapat. Tempat lain ada SD saja, ada SMP saja, ada SMA. Jadi dengan saya haru, apa bilang istri saya, sumbangkan saya tanah kita itu 2 hektar. Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini itu menandakan ya haru. Jadi ini pun 300 juta tadi ya, kami sumbang nanti ya, kita akan sumbangkan untuk awal. Tolong nanti agak besar. Kalau nanti seandainya ingin sama dengan tanah merah, samakan ambil gambar mereka, tidak bayar lagi. Tinggal desainnya diganti-ganti. Dan 2 tingkat, 1 tingkat nanti diatas untuk bisa santri wanita. Ini, itu 1. Yang kedua, Baitul Mal. Ini berdiri dulu. Karena nanti kalau duduk saja dramatik pula. Tolong dana Baitul Mal yang dari Bank Aceh. Ya, kita dapat kemarin, alhamdulillah 500 juta lebih. Bangunkanlah rangkang ini. Ya. Pondok tempat tidur mahasiswa kita. Caranya kita buat ya, dia seperti barak Pak Kapolres, saya masih ingat itu ya, buat begitu terus buat kamar-kamar apa itu terus. Apa kita buat bisa 4 orang kamar ya, atau 8 orang. Kita mulai dari tahap awal, buatkanlah cantik ya, suruh konsultan yang buat, jangan nanti Pak pimpinan pesantren susah kita nanti buat di belakang. Jadi ini Bapak Ibu, begitu juga pompa air. Pompa air buatkan dana dari situ juga ya, di beberapa, termasuk ini toilet misalnya laki-laki saja. Kalau perempuan saja.
tolong itu juga dibangunkan. Ya, sehingga wanita ke sana atau wanita kemari tidak ada bersama-sama ke WC. Ini tadi saya tonton dari sini, saya lihat sama-sama ke sana. Ini pesantren, ya Pak pimpinannya. Mana pimpinannya? Berdiri dulu pimpinannya mana? Ini ya. Jadi itu kita benahi, ya. Memang berat, memang kalau saya ngomong gini, pasal saya keluarkan semua ini. Saya nggak ada di balik-balik apa lagi semua ini. Ya. Jadi itu, waktu pun pesantren kami di apa gitu saya bilang. Apa namanya itu pesantren Pak Muhabah itu apa? Muhabah ya namanya. Muhabah. Ya Allah, perlu dari kami dan yang lain. Mungkin toilet dulu saya bilang. Toilet dibangun artinya jadi 4. Ini. Ya. Jadi kita itu baru yang lain tadi, apalagi tadi? Sumur sudah. Terus. Jadi saya bukan apa, sedikit saya sampaikan ya, bukan kami tidak adil. Kami memimpin ini kemarin dana revitalisasi kami mengirim data-data ke Jakarta, termasuk pesantren Mutalimin. Tapi yang dapat itu 16,3 miliar dapat ke daerah, itu dana revitalisasi, ya SD Sukadamai, ya, itu dapat 755 juta, SD Gunung Lagan 1,4, SD Asantola, ini baru bukan lagi di luar daya nalar, karena anggaran sudah tutup, tapi bisa diberikan dari Jakarta, termasuk Takal Pasir 1,7, Santola 2,2, ya, SD Mandumpang 450, SMP Singkil, SMP Gunung Muria 2,4, ya, termasuk yang paling saya luar biasa bersyukur saya ke Tuhan, yaitu pesantren yang terbakar, Leju. Di Leju ini rangkangnya 2 terbakar, tapi jangan kalian bakar di sini itu 2, jangan. Ini gara-gara 2 nilainya paling ada 10 juta, dia mendapatkan ya 2,3. Ya ini, alhamdulillah. Paling dimasukkan sama semua. Bukannya berpikir orang Jakarta kami gambar pesantren terbakar, berarti pikirnya panjang. Karena kalau rangkang-rangkang biasa kan panjang dia, tidak di mana-mana pun. Akhirnya dapat 2,3. Mana pimpinannya ini? Ya, betul kan? Udah siap, berapa persen sudah? 90%. Bikin lagi permohonannya. Sering-sering bikin terus. Ya, betul. Kami maksud lanjutkan. Tinggal di sana nanti, ini pun gitu juga di sini nanti. Buatkan. Foto dia foto. Jangan foto bergengsi, buat. Foto apa adanya inilah. Itu bawahnya itu nampak semua. Ya, tapi ingat jangan dibakar. Saya ingatkan. Ya, kalau lumayan kalau dikasih. Kalau nggak dikasih, patiri. Jadi itulah yang saya dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini kami ya ibu-ibu ya orang tua ini ya, tolong ibu-ibu nanti masjidnya kita bantulah sama-sama kita semua. Ya mudah-mudahan dan jangan kita berpikir untuk siap 1 tahun. Ya. Makanya dari pondasinya itu apalagi ini kan rawa ini. Memang dulu karena dulu nggak sumbat parit-paritnya ini, setiap banjir situ pasti tergenang di aspal. Ya, tapi kalau bilang tadi tempat setan nggak saya dengar itu. Ya, itu nggak mungkin. Ya kan karena nggak ada yang apa jalan ini. Mudah-mudahan aman-aman lah. Ya. Cocok Pak Ketua, cocok kan? Jadi besok tak ada lagi kawan-kawan kita, usahakan bantuan hibahnya kemari. Ya. Selesai demikian saja, ya. Udah gerah ini seluruh anak kita ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bersiap kita berangkat ke pesantren depan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Mari santri, mari santri, mari santri, mari santri, bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo nanti dan patuh pada Kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Berwahan minal iman, wala takun minal hirman. Inhadlu ahlal watan, yalal watan, yalal watan, yalal watan. Berwahan minal iman, wala takun minal hirman. Inhadlu Indonesia biladi anma'un wa nurba wa ma kullu man ya'tika yawma qadihan yalqal imama. Kullu man ya'tika yawma qadihan yalqal imama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan harapkan nasibmu, bangkitlah dari bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan harapkan nasibmu, bangkitlah bangsaku.
ke hati wahai tanah airku, dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di dalam nurilmu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di dalam nurilmu. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Acara selesai. Peran selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Bina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah yang Maha Penyayang, puji syukur kami persembahkan kehadiran-Mu atas anugerah nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami, Allah. Sehingga hari ini, hari Rabu 22 Oktober 2025, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri. Ya Rabb, Tuhan sekalian alam, perkenankan kami santri Indonesia dan orang-orang yang mencintai santri berkumpul di sini untuk bermunajat mengharap keberkahan dan keridaan-Mu. Maka tuntun dan bimbinglah kami sebagai Engkau telah menuntun dan memberi petunjuk kepada orang-orang saleh sebelum kami. Ya Allah yang Maha Sempurna, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa ustaz dan ustazah kami, dosa para pemimpin kami, dosa abuya kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, para pejuang pahlawan kami. Terima dan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Kepada seluruh tamu hadirin dan undangan kami yang berbahagia, sebelum acara selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan penampilan atraksi bela diri perguruan Kungfu Nagasakti Indonesia dari Dayak Wasilatun Najah. Kami persilahkan.